Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mentakdirkan kita berada di sini, zat yang telah mentakdirkan kita hari ini masih hidup dalam keadaan beriman, dan mudah-mudahan kita pun mati dalam keadaan beriman. Zat yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, yang kalau kita hitung-hitung nikmat tersebut maka kita tidak akan mampu menghitungnya, karena jantung Anda, jantung saya, paru Anda, darah Anda semua bergerak, berjalan, mengalir, berdetak tanpa kita perintahkan. Jadi hati kita pun milik Allah, kolbu kita juga milik Allah, bukan milik kita. Karena memang dalam sebuah diskusi disebutkan bahwa kolbunya anak-anak Adam itu berada di antara jari jemarinya Allah. Maka kolbunya kita Allah yang atur. Dan semua itu tidak lepas dari perjuangan dan pastinya sebuah bagian tarbiyah atau bagian tarbiyah dari apa yang disampaikan Nabi SAW kepada para sahabat beliau dan terus menerus sampai ke kita saat ini. Jadi kalau saya sering ditanya apa profesi terbaik, maka profesi terbaik itu ya dai. Ya, jadi apapun latar belakang pendidikannya, dia harus menjadi dai atau daiyahnya Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri sampaikan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi profesi yang paling baik adalah orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah. Kita semua bisa mengambil peran itu. Kayaknya di belakang penuh deh, boleh maju aja ibu-ibunya. Ya baik, judulnya hari ini apa tuh? Keluarga-keluargaan lah ya. Tapi sepertinya banyak yang masih belum berkeluarga. Gak apa-apa. Baik, jadi teman-teman sekalian, ibu sekalian, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa belajar bersama. Sudah jam 8 juga, gak tahu selesai jam berapa, sampai ngantuk kali ya. Yang jelas malam ini banyak hal baru yang saya mau share kepada Anda, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pesan pulang teman-teman semua, sehingga nanti pulangnya tahu apa yang dikerjakan atau mungkin bagaimana cara hidup sehat. Baik, jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang kesehatan ya, keluar juga dia. Coba di restart aja deh. Kita bicara kesehatan, maka tentunya tidak lepas dari bagaimana kesehatan itu dijelaskan dalam Islam. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana menjaga kesehatan, maka jawabannya sebenarnya simple. Ikutin saja sunnatullahnya atau bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dan ikuti bagaimana Nabi menjelaskan atau mencontohkan itu. Sesederhana itu sebenarnya. Ya. Catatannya kita kerjakannya dengan ya tulus hati ya, seperti itulah. Jadi contoh ya, misalkan Nabi mengatakan bahwa nggak keluar juga nih gambarnya. Pagi-pagi ya, pagi-pagi itu waktu terbaik ya, karena saat itu Allah lagi mencurahkan rahmat, kasih sayang, bahkan rezekinya. Nggak keluar juga. Ya, jadi itu pagi, dan ternyata sains menunjukkan atau menjelaskan bahwa ternyata pagi itu adalah khususnya di jam 4 ya, jam 4 sampai jam 6 atau jam 7 something lah ya, itu ternyata ada satu bahan yang ada di alam semesta ini yang dikenal sebagai NO. NO itu nitrik oksid. Nitrik oksid ini fungsinya apa? Dia melebarkan pembuluh darah. Ya, dia bisa menurunkan tensi. Ya. Dia juga, saya sering sebut itu sebagai salah satu antioksidan. Nitrik oksid itu adanya jam berapa? Jam 4 sampai jam 7 pagi. Artinya kalau ada orang lagi Allah mau kasih rezeki luar biasa banyak kayak begitu, malah tidur-tiduran, ya kurang ajar sebenarnya. Ya nggak sopan banget ya. Lagi dikasih rezeki berlimpah, nitrik oksid malah tidur gitu kan.
jam segitu. Ya, makanya apa? Makanya orang yang tidur-tidur pagi itu potensi besar untuk kena serangan jantung. Itu baru satu hal yang sederhana tanda kutip yang dilanggar. Jadi banyak gak langgaran lain? Banyak. Sering banget kita melanggar hal-hal yang tanpa kita sadari teman-teman sekalian. Yang kalau itu kita kerjakan dengan baik, maka otomatis tubuh kita akan sehat. Ya, contoh kita bicara sabar. Bagaimana sabarnya Nabi? Nabi mengatakan bahwa sabar itu adalah respon pertama kita ketika menghadapi sesuatu. Ya, laptopnya rusak. Tumben. Ya. Jadi sabar adalah respon pertama kita ketika menghadapi sesuatu. Itu kata kuncinya. Ya. Saya kemarin bertemu dengan seorang dokter lah ya, menuju profesor, dia teliti gitu kan. Telitinya apa? Dia teliti ternyata ada orang yang dia tes gitu kan, dia tes. Tesnya gimana? Jadi orang itu dibikin dibikin kondisinya bermasalah dengan dikasih informasi sebenarnya ini buat-buatan dia aja. Jadi orang itu dibilangnya istrinya kecelakaan, anaknya kecelakaan gitu. Nah waktu dia lagi cemas itu diambil darahnya dan ternyata seluruh parameter imunitas dia atau kekebalan tubuh dia turun semua saat dia sedang cemas. Ya. Terus dibilang sama orang itu bahwa ini main-main saja. Alhamdulillah, saya pikir beneran gitu-gitulah. Dicek lagi darahnya, ternyata naik lagi. Ya, so simple seperti itu ya. Jadi luar biasanya perasaan atau kolbu kita itu bisa dikendalikan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Ya, jadi hati-hati dengan melihat sesuatu yang mengganggu vibrasi hati. Karena hati kita punya vibrasi. Semakin banyak, kan judulnya sehat kolbu nih kan. Jadi semakin banyak vibrasi yang baik pada hati kita, maka kita bisa melihat sesuatu atau melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Ya, semakin baik vibrasinya. Ya, jadi semakin rusak vibrasinya, semakin berat pula hati tersebut untuk mendapatkan vibrasinya. Paham ya? Jadi kolbu kita itu adalah sosok atau mungkin organ sebelah mungkin organ imajiner, kita nggak tahu. Ada yang menyebutkan itu bagian dari jantung, tapi kita nggak tahu. Tapi dia kata kunci emang di situ. Kalau dia baik, kata Nabi kan dia baik semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Nah dari sini saya belajar, oh ternyata memang Islam ya kolbu kita itu memang bergantung vibrasinya dan frekuensinya bahkan getarannya dari apa yang kita lihat dan kita latih dia untuk bisa bergetar. Contoh gini, kalau Anda atau kita mungkin lihat matahari, kita sekedar lihat aja, gitu kan. Tapi kalau orang yang melihat matahari, ya bahasa simpel saya gini lah, biar Anda atau biar kita bisa menjelaskan atau mendapatkan itu lebih mudah. Contoh gini, kalau seandainya Anda, kita kan zaman SD, SMP itu kan SD lah terutama ada gambar pemandangan, betul? Gambar pemandangan isinya apa tuh? Sama semua. Ada gunung, ada burung, ada sawah, ada matahari, gitulah, ada orang-orangan. Ya. Gambar ini kalau kita lihat, ya gambar kan. Tapi kalau orang melihat sesuatu dengan kacamata kolbu atau dengan kacamata iman, maka akan beda jawabannya. Bagaimana caranya? Baik, saya ambil gambar itu misalkan Anda ambil gambar itu ke anak, misalkan atau Anda serahkan ke anak Anda. Lalu Anda tanya, ini gambar apa nak? Gambar pemandangan. Ada gunung, ada pohon, bla bla segala macam lagi. Tapi kalau anak itu sudah diajarkan tentang akidah dan sudah diajarkan dengan iman yang baik, maka jawabannya akan beda. Ini gambar apa nak? Ini gambar matahari yang sedang menjalankan perintah Allah, wahai ayahku. Ini gambar gunung yang sedang menancapkan kaki-kaki di bumi ya Allah. Ini gambar sungai yang sedang memberikan kehidupan buat orang atau makhluk yang hidup dalamnya. Beda kan ceritanya kan? Beda. Nah hal seperti itu teman-teman sekalian, ya itu harus dan wajib kita jaga setiap hari. Ya, jadi bahasa saya itu kita wajib menjaga vibrasi hati kita.
Sehingga nanti apa? Sehingga nanti yang kita lihat itu bukan sekedar dengan mata kepala, tapi ngelihatnya dengan mata kolbu. Kalau dengan mata kolbu, maka disitulah Anda akan melihat wajah Allah di mana-mana. Anda akan melihat disitulah Allah tebarkan kebaikan, rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita yang hidup dalamnya. Ya, di atas bumi ini. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya. Caranya adalah dekat-dekatlah kita dengan yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Apa itu misalkan? Ya kebaikan. Ya, kebaikan. Jadi kan ada tuh saya lihat pelatihan apa itu, pelatihan sholat khusyuk lah, pelatihan inilah, pelatihan itu segala macam baik. Saya katakan begini. Anda mungkin pernah ikut atau mungkin pergi umroh atau apa gitu, lihat ada imamnya ketika dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nangis dia. Ya. Atau mungkin kita mendengar sahabat-sahabat Nabi itu ketika mereka sodakoh gitu kan, balasan Allah tuh banyaknya luar biasa ke mereka. Kita sedekahnya kayaknya banyak menurut kita, cuman kok balasannya belum banyak. Kan gitu. Lalu saya mikir gini kan, ternyata gini. Kita tidak akan bisa mendapatkan vibrasi hati kita, kolbu kita, perasaan kita, jiwa kita, iman kita kalau level dosa kita jauh lebih banyak daripada level pahala yang kita kerjakan. Itu kata kuncinya. Semakin banyak dosa, maksiat, segala macam yang kita kerjakan, maka semakin berat hati itu untuk bergetar. Itu kata kuncinya. Nah, bagaimana caranya? Ya agar kita bisa seperti itu, level up the dose, naikin dosisnya. Naikin dosis apa yang dibanyakin? Dosis kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang kita kerjakan, maka semakin hati itu akan lebih gampang bergetar ketika melihat sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti kolbu itu bergetar dengan apa? Atau mungkin dipengaruhi oleh apa? Oleh apa yang kita lihat. Paling sering itu apa yang kita lihat? Ya. Jadi semakin banyak kebaikan yang dilihat dengan matanya dia, maka akan semakin gampang kolbu itu bergetar. Pertanyaannya ada itu enggak ada Quran? Mana Quran? Ya, jadi cara paling mudah untuk membuat dia terus-menerus tergetar adalah dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kebaikan. Ya, dengan cara meningkatkan kebaikan. Apa saja kebaikannya? Ya banyaklah. Nah, kamu muncul kan kabel itunya berarti. Banyak caranya. Jadi Anda yang mungkin sudah biasa sedekah 10.000 naikin 100.000. Anda bisa 100.000 naikin 101 juta. 1 juta naikin lagi sampai misalkan sedekah ya. Sampai pada titik di mana Anda gregetan atau deg-degan untuk mengeluarkan uang tadi. Ya bahasa saya itu habisin apa yang ada di dompet. Ya latihan kayak begitu. Ya untuk mengerjakan seperti itu memang butuh effort ya. Nah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan vibrasi seperti itu terus-menerus teman-teman sekalian? Dengan cara apa? Mata kita, telinga kita, lisan kita melihat terus-menerus pada kebaikan. Semakin dia banyak berinteraksi dengan kebaikan tersebut, maka kolbunya akan gampang banget tersentuh. Nanti teman-teman lihat deh. Ada satu syekh saya lihat di YouTube itu kan, namanya Syekh Soleh Moghamsi, dia imam Masjid Kuba. Dia gampang sekali nangis itu orang. Gampang banget nangis. Nanti teman-teman lihat di YouTube deh. Baru saja pembukaan ceramah atau kajian dia nangis. Dikit-dikit nangis gitu kan. Ya. Kenapa orang begitu? Karena dia merasakan apa yang dia katakan gitu kan.
Makanya saya nggak, jadi bagaimana cara kita secara konkret yang membuat itu membuat kondisi itu kita bisa terus menerus rasakan, ya dengan cara kita berinteraksi dengan sumber kebaikan itu. Ya, sumber kebaikan pastinya Allah. Dan di mana Allah menurunkan sumber kebaikan tadi? Di sini. Di sini sumber kebaikannya. Di sini Anda bermain panca indera nggak? Bermain panca indera. Lisan Anda melafazkan ayat-ayat Quran. Ya, telinga Anda mendengarkan ayat tadi, mata Anda melihat. Kurang baik apa? Ya, artinya saya sering bilang saya bilang kalau seandainya ada orang bisa mendengar musik, bisa melihat artis favoritnya menangis, terharu luar biasa, tapi dia tak bisa menangis mendengar atau membaca Quran, ada yang nggak beres dengan hatinya. Ya, ada yang nggak beres dengan hatinya. Kenapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu majma'in, mereka itu ketika dibacakan satu ayat aja bisa pingsan, bisa air matanya meleleh. Kita misalkan ya, dibacakan selembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, 6 lembar, enggak juga bergetar. Mungkin level dosanya lebih besar atau lebih banyak sehingga masih pada tahap mengikis kolbunya, atau dosa-dosa pada kolbu tadi untuk tergetar, paham ya? Ya. Makanya Nabi SAW ya, Allah bahkan mengatakan, temuilah aku di mana-mana. Allah katakanlah, jumpailah aku. Di mana jumpai Allah itu? Di orang sakit, kata Allah kan gitu, kata Nabi. Di situ kita belajar kebaikan. Ya. Dan hati kita nih teman-teman sekalian, dia perlu disentuh. Kalau nggak disentuh maka dia keras. Semakin keras maka semakin dia susah melihat kebaikan. Kata kuncinya itu. Ya. Caranya gimana? Sering banget Allah tampakkan kepada kita, ya. Allah tampakkan kepada kita tuh hal-hal yang mungkin kita pikir benar nggak sih itu gitu kan? Tapi sebenarnya di situ Allah pengen Allah pengen tunjukkan kepada kita semua. Ya. Maksudnya gimana? Ginilah. Kalau Anda ngasih sedekah ke orang yang bapak-bapak tua, ibu-ibu tua yang bawa karung, bawa gerobak gitu kan, Anda kasihlah 2.000 sama dia. Dia bilang apa? Makasih kan? Coba Anda kasih 100.000. Moga-moganya banyak. Betul? Moga-moga, semoga sehat ya Pak, rezekinya lancar gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau Anda mau dapat banyak, mau dapat ikan paus, jadi jangan mancingnya pakai kail, pakai pancingan, pakai kapal gede gitu loh. Kencelengan lewat, colokin mancukin 2.000. Ya Allah minta jodoh yang soleh soleha, rumah, mobil gitu kan. Terus malaikat bilang, biaya operasional kami sudah mahal gitu. Terus pakai hujah lagi kan, hujahnya apa? Yang penting kan ikhlas. Oh itu paling sering banget dipakai. Ya, paling sering banget dipakai. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi kalau kita ngerti ini semua, maka sebenarnya ngobatin kolbu tuh gampang. Ya, saya kemarin saya tuh sering eksperimen gitu kalau bahasa saya. Eksperimen maksud saya, sebagaimana orang-orang yang membaca atau mendengarkan mendengarkan musik misalkan ya, terlepas dari katanya khilafiyah segala macam itu urusan masing-masing lah. Tapi itu tidak saya bahas. Yang saya bahas adalah ada orang bisa menangis ketika mendengarkan musik. Ya, atau mungkin doanya pakai musik. Kadang-kadang saya bingung, ini doanya nangisnya karena musik apa karena doanya? Kalau musiknya dimatiin kira-kira nangis gak sih? Ya. Kalau musiknya dimatiin doa nggak nangis, ada yang nggak beres. Ya. Nah makanya dari sini kita belajar, oh ternyata kolbu itu teman-teman sekalian dia dihinggapi oleh banyak sekali masalah. Kolbu itu dia banyak sekali dihinggapi oleh penyakit. Penyakit inilah yang menggantung dia. Ya. Atau ibarat kata tuh dia seperti anak kunci ya, yang menggantung pada lokar-lokar gitu. Jadi berat buat hatinya. Ya. Dan semakin orang itu menjaga hatinya, kata Nabi itu kolbunya tuh akan berseri, bersinar gitu kan. Ya, seperti itu. Dan dia tidak bisa melihat nanti kebaikan tadi. Kebaikan tadi nggak bisa lihat.
ada buruk sangka misalkan, ada sifat munafik, ketakutan, pokoknya macam-macam bad emotion lah kalau saya bilang. Dan setiap bad emotion pasti akan menurunkan sistem imun. Semua emosi yang buruk, ini moto apa sih? Heboh bener kayak konser aja. Banyak di apa internet begituan. Jadi setiap masalah pada kolbu tadi akan membuat dia hitam dan akhirnya keras. Ya. Makanya satu aja contoh, misalkan ada teman kita terlambat. Tadi saya pas ngasih kajian saya bilang saya terlambat sampai 1 jam terlambat. Setan baru datang tuh. Jangan-jangan nggak ada si dokter. Jangan banyak banget jangan itu kan. Dan Nabi udah ajarin, Nabi ajarin apa? Kalau saudaramu berhalangan kasih dia uzur. Mungkin bannya pecah, mungkin katakanlah lagi kampanye orang apa lewat macet gitu-gitulah. Kasih sampai tidak ketemu uzur lagi, Anda bisa katakan mungkin dia punya uzur yang saya tidak tahu. Selesai. Anda nggak berdosa kan? Gitu loh. Jadi jangan memandang sesuatu itu terus-menerus dengan kacamata fisik, bahaya kita habis jadi bangkrut nanti kita. Ya. Nanti di yaumil hisab jadi bangkrut. Ya, teman-teman sekalian gitu. Nah, jadi Al-Qur'an sebenarnya kalau boleh saya katakan ketika penyakit datang dan belum tampak kesembuhan, maka bagaimana Rasulullah atau Islam mengajarkan itu semua kepada kita? Saya sering sampaikan, naikkan dosisnya. Naikin dosis kebaikannya. Ya, ini kan judulnya mau dekat Ramadan nih. Anda udah siap-siap ya, siap-siap mau sedekah berapa, khatam Quran berapa. Siapin semua tuh, mau ngasih makan orang berbuka berapa, disiapin. Siapa tahu mati sebelum Ramadan. Gitu, udah punya rencana dulu gitu loh. Gitu ya. Jadi naikin dosis kebaikannya. Semakin banyak dosis kebaikan tadi yang dilakukan, maka otomatis semakin bergetar kolbunya. Dan sekali lagi saya sampaikan, dari mana itu kita bisa dapatkan? Dari ini. Ya, jadi Khalid bin Walid pernah menangis sambil memegang Quran. Dia katakan apa? Dia katakan, maafkan kami wahai Quran, karena jihad, lihat kata-kata dia, karena jihad menyibukkan kami dari membacamu. Kata Khalid bin Walid, jihad loh. Ya, jadi ketika penyakit, jadi dan sebagaimana saya kemarin lagi kepikiran nih, pengen bikin penelitian. Penelitiannya apa? Quran itu kan punya nada gitu. Dan sebagaimana seseorang kecanduan dengan musik, maka sebenarnya dia juga harus kecanduan dengan Quran. Karena Quran itu punya ritme, punya irama gitu kan. Irama-irama ini ada yang bikin bahagia, ada yang bikin sedih, gitu-gitulah. Ya. Semakin orang itu berlama-lama dengan Quran, maka apa yang terjadi? Kolbunya akan semakin terasah gitu kan. Dan irama memberikan sebuah sensasi yang luar biasa. Kita baca Quran aja pakai irama sama nggak pakai irama itu beda loh. Betul? Apalagi waratil Quran tartila, bacalah Quran dengan tartil, ya ditadaburi, pakai irama, dapat banget. Ya. Apa yang terjadi? Perlahan-lahan ya gantungan-gantungan kunci berupa penyakit-penyakit kolbu tadi lama-lama tek jatuh dia. Apa yang terjadi? Saat itulah akhirnya Allah mencurahkan rahmat, kasih sayang, ampunan kepada kita semua, sehingga nanti apa yang didapatkan? Al-Quran itu akan menjadi obat fisik dan obat jiwanya itu sendiri. Jadi kalau saya tanya, apakah Al-Quran bisa mengobati orang stroke? Bisa nggak? Kok nggak yakin? Jawabnya kayak udah malam aja. Bisa nggak? Caranya gimana? Banyak caranya, ya. Caranya bacaan aja orang tua Al-Quran. Nanti Al-Quran itu diniatkan untuk kesembuhan. Pertanyaannya, bisa nggak ngobatin dia? Atau mungkin menyembuhkan dia? Perkara sembuh atau tidak memang urusan Allah. Tapi kita harus amat sangat yakin bahwa Al-Quran menjadi penyembuhnya. Karena udah janjinya Allah di sana. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh gimana? Naikin dosisnya. Sejus belum dapatkan, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, 6 juz, sampai 10 juz, akhirnya orang itu menangis, pasrah, minta ampun semua sama Allah, akhirnya Allah curahkan rahmat kasih sayang dan sembuh dengan izin Allah. Itu terjadi loh. Catatannya apa? Catatan pentingnya apa? Yakin sama ini. Harus yakin dulu, kalau nggak yakin nggak bisa. Ya.
Pertanyaannya, seberapa sering air mata kita menangis untuk dia sebagai bentuk keyakinan dan kecintaan kita sama dia. Itu buktinya. Ya. Kalau kita sendiri belum mendapatkan vibrasi itu, maka berat teman-teman sekalian. Apalagi jauh dari Quran. Ya, handphone kita. Sekarang kita mungkin kalau boleh Anda mengkoreksi diri Anda. Berapa banyak katakanlah murotal dalam handphone itu dibandingkan dengan musik atau apapun. Kalau masih banyak yang menduakan Quran, maka dia tidak akan bisa memberikan vibrasi kepada hati kita. Itu kata kuncinya. Ya. Sehingga catatannya apa? Udah itu aja, isi handphone kita itu Quran aja semuanya, gak ada yang lain. Ya. Dikit-dikit dengerin Quran, dikit-dikit lama-lama hafal sendiri. Ya, sebagaimana kita hafal Yasin. Hafal kan? Dihafalin enggak? Enggak. Setiap Jumat dibaca. Zaman dulu. Ya, hafal sendiri kan? Ya, maka dia akan memberikan rahmat bagi orang yang membacanya, dan janji Allah ada. Ya, sebagaimana mungkin kalau saya katakan tadi bahwa dia memberikan irama. Jadi semakin Anda kecanduan dengan irama tadi, maka apa yang terjadi teman sekalian, Anda akan rindu sama dia. Anda akan rindu sama dia. Kerinduan inilah bukti kita sebenarnya kerinduan pada Quran itu kerinduan sama Allah sebenarnya. Ya. Semakin banyak yang kita baca, maka semakin banyak pula kebaikan yang kita dapatkan, dan semakin banyak pula keburukan atau maksiat atau dosa yang Allah gugurkan dengan Quran ini. Ya. Tapi catatannya apa? Berjanjilah untuk menjadi sahabat Quran. Ya. Jadi sahabat Quran. Sehingga apa? Dia menjadi sahabat kita. Jadi misalkan kita butuh apa sih? Butuh motivasi, Quran ada motivasinya. Butuh apa? Butuh cerita, Quran ada cerita. Semua ada dalam Al-Quran. Gitu kan? Jadi dan Anda pengen mungkin belajar arsitek, belajar ekonomi, belajar segala macam, belajar Quran dulu. Emang dalam Quran ada dijelaskan tentang itu? Enggak ada, secara detail enggak ada. Tapi keberkahannya Al-Quran akan membuat kita menemukan itu semua. Ya, jadi kita akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Jadi ketika kalian melihat sesuatu, Allah memberikan hikmah kepada kita gitu teman-teman sekalian. Ya. Apalagi kalau seandainya kita membacanya, saya katakan tadi, kita udah kecanduan membaca dengan murotal atau mungkin dengan dengan bacaan-bacaan yang menyejukkan ya diri kita. Ya. Nah, saya coba contohkan, ini kan ada bacaan. Anda lihat wajahnya nggak? Kayak lagi ngomong gitu loh. Lihat matanya. Anggukan mata dia tuh lembut banget. Kayak lagi ngomong sama Allah gitu loh. Ada panitia, ada kabel sound nggak? Jadi semakin kita merasakan sensasi dari Quran itu, maka semakin sehat kalau kita teman sekalian. Dan ingatlah, saya katakan sekali lagi, Al-Quran itu obat fisik. Jadi kalau orang mengatakan bisa Al-Quran ngobatin fisik, bisa. Kenapa? Mana dia itu? Belum nyala ya. Jadi Anda pernah dengar gak training atau seminar gitu kan yang pakai sound system luar biasa besar gitu kan, 30.000, 40.000 watt gitu kan, orang di pop dengan itu. Quran tuh juga dia bisa pop gitu ya, dengan huruf-hurufnya, sehingga kita waktu dengar tuh kayaknya kalau dalam bahasa YouTube tuh heart shooting gitu kan. Heart shooting itu maksudnya kayaknya hati kita tuh
hancur berkeping-keping gitu lah. Ya. Nah, ini yang kita perlu wujudkan teman-teman sekalian, terutama di lingkungan keluarga kita, ya, diri kita sendiri khususnya, apalagi dengan jelang Ramadan nanti. Ya. Semakin kita banyak berinteraksi sama dia, maka semakin banyak pula kita akan mendapatkan vibrasi tadi. Gitu ya. Nah, sekarang gini, coba Anda buka Quran. Buka Quran surat apa ya? Surat Al-Munafikun. Surat 63 ya. Coba lihat ayat ke berapa? Ke-7. Ke-7 sampai 11. Nah, teman-teman coba dengerin. Dengerin, Anda lihat artinya. Dengerin saya, Anda lihat artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan baca dengan gaya baca yang pertama. Lalu Anda dengarkan saja dan nikmati, rasakan. Lalu nanti akan saya baca dengan gaya baca yang kedua. Ya. Dan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan dengan Al-Quran yang dibacakan, Allah menurunkan atau mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Baik, Anda lihat artinya dan resapi baik-baik arti ini, dan bayangkan atau mungkin rasakan kita seperti orang yang sedang disampaikan ayat ini oleh Allah. Ayat ke-7 ya. Humul lazina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal azal. Walillahi al-'izzati wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin wa la yuakhirullahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekarang Anda dengarkan baik-baik. Saya akan mengubah nadanya dan Anda resapi nada ini ya. Anda nikmati nadanya. Mudah-mudahan ketika nada ini diubah, Anda kok jadi beda rasanya. Ya. Humul lazina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Walillahil 'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun.
Ada yang menangis? Bukan saya membuat Anda menangis, tapi Quran membuat kita menangis. Perasaan seperti itulah teman-teman sekalian yang perlu kita bina tiap hari. Jadi Anda ya, mencari waktu bersama Quran. Anda mencari waktu untuk mendengarkan, membaca, mentadaburi Quran setiap hari. Sehingga tanpa terasa saat itulah air mata Anda menangis. Menangis karena apa? Karena kerinduan, karena takut, karena harap kepada Allah. Dan Allah sedang membacakan surat-surat cintanya kepada kita. Dan hal-hal kayak begini nih, Anda harus kerjakan setiap hari. Gak cukup cuman di sini. Gak cukup cuman di sini. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti Anda ketika membaca Al-Fatihah saja, mata Anda bisa menangis. Ya. Anda melihat matahari, Anda melihat bintang, nanti akan Anda lihat wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Anda lihat ada Allah di sana. Anda lihat bulan, matahari, bintang, Anda lihat pohon, Anda lihat langit, semua Allah di sana. Sehingga yang akan kita rasakan apa? Kerinduan yang luar biasa kepada Allah akan sebuah pertemuan nanti dengan Allah. Itu sebabnya Bilal radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi, ketika maut datang kepadanya, apa yang dia katakan? Marhaban ya maut, selamat datang wahai kematian. Rasulullah SAW ketika mau diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang beliau katakan? Rafiqul a'la. Nabi diberi pilihan untuk hidup lagi atau menemui Allah, dan Nabi memilih untuk menemui Allah. Sehingga beliau mengatakan, bentar lagi saya akan ketemu dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Kita harusnya punya perasaan seperti itu. Ya. Sehingga nanti apa? Sehingga Anda tidak akan pernah lagi gundah gulana gelisah dengan dunia ini. Anda sudah hidup di dunia, jangan cari dunia, tapi kejar Allah di sini. Ya, kejar Allah di mana? Di kebaikan-kebaikan, amal ibadah yang kita lakukan teman-teman sekalian. Itulah obat kolbu, dan itulah masalah umat kita saat ini. Ya, masalah umat kita saat ini. Masalah apa? Masalah kolbu. Gak ada yang lain. Ya, kenapa kata Nabi begitu? Nabi katakan iza solahat solah jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu. Ala wa hiya qalb, kata Nabi. Kalau dia baik, baik semua, dirusak-rusak. Bagaimana kolbu itu bisa merasakan vibrasi Quran kalau tiap hari gibah, tiap hari fitnah, tiap hari ngomong yang jelek, tiap hari melakukan hal yang tidak baik? Mana bisa dia bisa memberikan vibrasi atau tangisan? Air mata kita akan berat sekali mengalir. Di situlah kita akan menyesal luar biasa. Kenapa saya tidak bisa membaca? Kenapa saya tidak bisa menangis membaca Quran, ya Allah? Ketika dibacakan surat Takwir, surat tentang bagaimana langit, gunung dilipat, enggak juga nangis. Ketika dibacakan tentang surat-surat kiamat, enggak juga nangis. Ada yang enggak beres dengan hati itu? Ada yang enggak beres? Mungkin hartanya enggak halal, mungkin dosa udah kebanyakan, sehingga apa? Sehingga dia cuma jadi bacaan saja. Tapi dia tidak bisa memberikan efek. Ya, bisakah kita ubah itu? Bisa. Dengan cara apa? Mintalah ampun sama Allah, kita minta ampun. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, teman sekalian. Ya, jadi ketika Anda membaca Quran ini, minta, ya Allah jadikan Quran sebagai sahabatku, jadikan Quran ini sebagai penyembuhku dengan izinmu. Segala macam kita bisa minta kepada Allah melalui ini. Syaratnya apa? Syaratnya jangan duakan dia. Jangan duakan dia. Ya, saya sering kali cerita ini nih, yang subhanallah ada seorang akhwat, seorang muslimah, ini kisahnya beberapa tahun yang lalu lah. Dia seorang menghafal Quran, teman sekalian. Masya Allah, ketika beliau ngelewatin satu sungai itu lagi deras di Solo, sehingga saya kejadian nih. Dia menghafal Quran dan lagi mau kayak gimana gitu, dia pergi gitu kan, dia sedang bawa Quran, ya, muslimah ini. Apa yang terjadi? Dia akhirnya meninggal terseret arus, dan ketika jenazah ditemukan, jenazah itu sedang memegang Quran seperti ini dan tidak bisa dilepaskan. Jaga ini, kita harus jaga ini, kita harus jaga ini setiap hari loh. Ya. Makanya Nabi bilang jangan marah, jangan gibah, jangan fitnah, segala macam. Nabi udah kasih ibarat kata modul-modulnya supaya apa? Supaya kolbu kita tuh terasa terus. Kalau udah kolbu terasa terus, apa yang terjadi?
Anda akan menjadi orang yang bisa melihat sesuatu itu bukan dengan kacamata fisik, tapi dengan kacamata iman. Seperti kisahnya Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang luar biasa. Dia melihat seorang anak kecil menangis luar biasa, dimarahin sama ibunya. Ya, lalu akhirnya ibu tadi masih kesal sama dia, ditaruh di luar pintu rumahnya. Anak itu nangis luar biasa di situ. Sampai akhirnya kecapean nangis dan tertidur di depan pintu tadi, teman-teman sekalian. Apa yang terjadi? Imam Hasan Al-Basri ketika ngelihat itu dia katakan apa? Apa yang dia kerjakan? Dia pun ikut-ikutan menangis. Dia ikut-ikutan menangis. Pulang dia ke rumah, ditanya sama murid-muridnya, "Ya Syekh, kenapa Anda menangis?" Terus dia katakan, "Ketahuilah," dia bilang, "kalau seandainya kalian meminta kepada Allah seperti anak tadi merengek-rengek minta ampun kepada ibunya, maka niscaya tak ada satupun doa kalian yang tidak dikabulkan Allah." Tapi tak segampang itu meneteskan air mata untuk Allah. Kenapa? Saya katakan tadi, terlalu banyak masalah di sini. Terlalu banyak beban di sini. Ya. Terlalu banyak hal-hal yang menutupi hati, ya, sehingga dia keras, hitam. Ya. Itu masalah kita semua. Ya. Dan ini belum menjadi solusinya. Dari zaman dulu sholat duha 2 rakaat 4 rakaat, enggak ada naiknya sama sekali. Dari zaman lalu sholat tahajud 2 rakaat 1 rakaat, enggak ada naik-naiknya. Pelitnya minta ampun sama Allah. Gimana mau dapat vibrasi itu? Ya. Dari zaman dulu mungkin ketemu Allah, saya kadang-kadang enggak habis pikir, ada orang ketemu Allah pakai kaos oblong gitu loh. Dan dia tidak akan mau pakai kaos oblong ini kalau dipanggil sama presiden atau gubernur. Ini ketemu sama raja langit dan bumi. Masalah besar. Ya, masalah besar buat kita. Kita cari, bahkan ketika kencelengan lewat gitu kan, cari duit yang paling jelek. Ketika ngasih orang lain, bahkan orang tua kita, Urwah bin Zubair mengatakan, jangan pernah engkau memberikan hadiah kepada orang yang hadiah tersebut engkau tidak mau berikan kepada penguasa. Artinya apa? Kalau misalkan kita mau kasih hadiah pada orang tua, misalkan kasih buah, ya biasanya kita kadang-kadang beli buah tempat-tempat biasa, tapi ketika gubernur, presiden yang minta, misalkan kita beli buah yang paling bagus. Padahal jauh lebih besar keutamaannya memberikan hadiah untuk orang tua. Masalah nggak? Masalah. Masalah di mana? Masalah di sininya. Nggak ada nggak connect sama Allah. Sehingga apa? Nggak bisa doanya dikabulkan, berat doanya dikabulkan. Ya, itu teman sekalian. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, terutama saya sendiri ya pribadi. Dan find your me time every day lah. Cari waktu Anda bersama Allah tiap hari. Dan ketika air mata Anda menetes untuk Allah dalam kondisi sendirian, maka saat itulah Anda sedang membangun suatu keadaan nanti di yaumil hisab, di mana Allah memberikan naungan kepada Anda, ya, karena apa? Anda janji Nabi, barang siapa yang menangis berzikir pada Allah dalam kondisi sendirian, diingat dosa-dosanya, saat itulah Allah akan memberikan dia naungan yang saat itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Ya, tidak lagi nggak perempuan. Umar bin Khattab, apa kurang kerasnya dan disiplinnya orangnya, tapi subhanallah di sininya ada bekas guratan saking seringnya menangis. Umar. Ya, makanya saya katakan mata kita nih mungkin banyak masalah. Sebab apa? Jarang banget nangis untuk Allah gitu loh. Kikir air mata untuk Allah. Dan ini nggak bisa memberikan vibrasinya. Kenapa? Kebanyakan gibah, kebanyakan ngerjakan hal nggak bermanfaat, kebanyakan yang nggak bermanfaat. Gitu aja terus tiap hari. Dan kita akan mati sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, seperti itu teman sekalian ya. Maka kita minta sama Allah agar hidup kita nih, ya Allahumma inna as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Kita minta sama Allah agar kita banyak melakukan kebaikan, sehingga nanti ketika Allah jemput nyawa kita dalam kondisi kita sedang melakukan kebaikan. Gitu. Ya. Dari pagi sampai menjelang tidur. Ya, kalau kita mungkin bayangkan atau mungkin bandingkan dengan diri kita nih, saya sekarang tuh kadang-kadang nginjek sendal orang aja saya takut loh. Kalau orang tuh nggak ridho sama saya kena kisos, saya kena hisap nanti sama Allah. Berapa banyak sendal orang ketika Jumatan kayak begini kita injak, kotor sendalnya. Yakin kita orang itu ridho dengan sendal kotor dia tadi? Kita aja kalau diinjak sendalnya, sendal bawa bersih, tiba-tiba pulang sini banyak orang injak.
Ya, makanya sahabat Nabi itu ketika mereka melakukan suatu dosa saja bagi mereka tuh kayak gunung di depan mata mereka. Kita dosa begitu banyak nggak ada apa-apanya. Ya, kenapa bisa nggak ada apa-apanya? Karena kolbunya tidak terasa, kolbu kita tidak terasa. Itu teman sekalian. Dan Ramadan, syahrul Ramadan allazi hudal linnas wal furqan wal bain. Ramadan adalah bulan petunjuk, bulan pembeda. Jangan sampai Ramadan masuk kita gitu-gitu aja. Ya, kenapa Indonesia inflasinya tingginya luar biasa ketika Ramadan? Karena orang sibuk dengan makan apa buka, makan apa sahur. Betul? Ya, ibu-ibu sibuk nyiapin buka, nyiapin sahur segala macam, tapi satu juz pun tak terbaca satu hari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Utsman bin Affan, bacalah kisahnya. Satu rakaat witir selesai 30 juz, nggak tahu gimana caranya. Ya. Jadi kalau kita bulan Ramadan, katakanlah saya katakan ya, kita menjadikan sebagai benar-benar menjadi bulan Quran, maka kita tidak akan disibukkan sama makanan. Dan makanan kita makan cukup 3 butir kurma, 5 butir kurma, insya Allah dengan keberkahan cukup teman-teman sekalian. Usah banyak-banyak makan. 11 bulan sudah cukuplah nyampah. 1 bulan ini ngapain? Sibuk dengan Quran. Tembusin suatu hari bisa baca 5 juz, 10 juz gitu kan. Kalau enggak tuh kapan mau baca? Ya, seperti itu. Ini tidak marah ya, jadi marah gitu. Ini tampar. Ya. Kalau nangis itu rahmat dari Allah. Ya, saya tidak saya juga tidak tahu Anda menangis atau tidak, itu urusan Anda sama Allah. Tapi maksud saya mari kita jadikan ya Quran ini sebagai sahabat kita teman sekalian. Ya, handphone Anda udah isinya Quran aja lah, nggak ada yang lain. Handphone saya dulu ada juga lah dulu musiknya zaman-zaman purbakala dulu. Ya, saya hapus semua, laptop saya hapus semua, saya nggak mau menduakan dia lagi, saya bilang, saya nggak mau, udah cukup, apalagi kita nggak tahu ajal. Tahu Ali Banat itu relawan atau orang Australia yang dia 2015 lalu, beliau itu subhanallah didiagnosa dokter kanker getah bening, seingat saya. Yang dokter bilang, you punya umur cuma 6 bulan. Ya Banat ini kaya raya loh, dia punya Ferrari, dia punya sepatu tuh ratusan juta, dia punya jam puluhan juta. Apa yang dia kerjakan saat dia sudah tahu itu? Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Kalau seandainya diberikan kesempatan untuk menangguhkan ajal, ya orang minta semua aja. Tapi Ali Banat, subhanallah, ya Allah yarham, masya Allah. Apa yang dikerjakan? Dia wakafin semua hartanya. 2015 harusnya mati 6 bulan, baru 2018 beliau dipanggil oleh Allah. Dia bikin suatu yayasan gerakan namanya Muslim Around the World. Saya cemburu banget sama nih orang. Waktu dia meninggal itu teman-teman sekalian, ya seluruh okon-okon IG segala macam gitu kan bela sungkawa semua karena orang terkenal gitu, terkenal dalam artian kebaikannya gitu kan. Ya, hal-hal seperti itu kita mau contoh gitu kan. Jangan sampai satu hari dalam kehidupan kita nggak ada melakukan kebaikan, terutama untuk orang lain. Kalau Anda beli makanan, saran saya, Anda satu hari itu luangkan waktu, belilah keluarkan uang Anda untuk beli makanan yang terbaik, jangan makanan biasa-biasa aja. Ya, biasa mungkin ngasih nasi warteg gitu kan. Anda beli nasi Padang lah atau nasi yang mahal harga 30-40 ribu itu kasih orang yang mungkin belum pernah mereka makan kayak begitu. Di situ nanti Anda akan menemukan vibrasinya. Ya. Nah, begini nih sering saya kerjakan, ya. Supaya nanti teman-teman bisa contoh ya. Saya suka terutama waktu Jumat ngabisin isi dompet. Saya ketemu dengan orang-orang yang mungkin subhanallah ngelihat itu adalah orang-orang sengaja untuk mulung, ngemis gitu kan. Apalagi orang udah tua gitu kan. Nah, itu di situ Allah pengen pengen ngasih vibrasi ke kita. Ya. Kapan hari itu saya pernah ada bapak-bapak udah tua banget, saya bilang ini masya Allah, saya bilang. Jadi Allah tuh melihat, ngasih tahu ke kita dengan mata kita untuk apa? Nih, kalau bumbu tuh lagi masalah. Jadi kalau kita lagi galau, gelisah, nggak jelas, maka kita lagi kurang ngelakuin kebaikan, begitu aja. Itu kata kuncinya. Dan nanti keluarlah rumah, nanti Anda akan lihat di situ kebaikan sedang Allah tampilkan ya di depan kita dan kita diberikan kesempatan untuk itu. Selalu begitu kehidupan kita itu. Kenapa? Karena Allah pengen kita terus-menerus baik, teman-teman sekalian. Ya, sampai bapak itu
Pernah satu hari gitu kan saya kasih uang cukup banyak sama dia. Subhanallah, apa yang terjadi? Yang terjadi tiba-tiba dia ngomong, makasih Pak, saya bisa beli beras hari ini. Gak kebayang kan? Kata-kata itu, pek. Jadi yang tadi urusan kita ngeluh ini, ngeluh itu, ngeluh ini, pek, habis semua. Dan Allah seringnya nguji kita. Jadi kalau kamu menyatakan beriman kata Allah, maka uji, tenang aja. Ya, bahkan apa? Bahkan dengan sesuatu yang kita cintai. Pasti begitu. Sekitar 4 tahun yang lalu saya pernah pengen beli jam di suatu mall. Pas pergi mall gitu kan, lihat kayaknya jamnya bagus menurut saya gitu kan. Tahan gitu, segala macam. Harganya buat saya itu lumayan lah. 4 jutaan kalau salah harganya. Saya nggak bisa beli. Alhamdulillah setahun kemudian saya bisa beli jam itu. Terus suatu hari teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Saya lagi ngisi acara di Lampung, saya sholat duha nungguin panitia jemput. Sholat duha tiba-tiba saya baca Quran. Allah bilang apa? Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya bilang saya nggak cinta jam ini. Saya bilang, demi Allah, saya bilang, demi nama, saya nggak cinta. Saya buka jam itu, saya kasih supir taksi yang ada sebelah saya. Tak cukup hanya itu, saya ambil lagi uang cukup banyak untuk dia. Bapak pulanglah Pak ke rumah, saya bilang. Kumpul sama keluarga. Doa orang-orang kayak begitu tuh yang tembus langit kata bahasa saya. Orang-orang yang mungkin hari-harinya masih mikir bisa makan apa. Ya, cari orang itu teman-teman sekalian. Karena disitulah nanti Allah akan menghidupkan kembali hati kita. Dan bagaimana para salafus soleh mencontohkan baik. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi cerita tentang surga. Surga itu ada pintu, 8 pintu, ada pintu jihad, pintu surga, pintu segala macam. Terus kisahnya begitu. Lalu sebelum itu Nabi tanya lagi. Setelah itu Nabi tanya lagi, siapa di sini yang sudah bersedekah? Subuh loh, Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah mensolatkan jenazah kaum muslimin? Saya ya Rasulullah. Subuh ya, siapa yang sudah memberikan makanan anak yatim? Saya Rasulullah. Segala kebaikan diborong pagi hari. Terus Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari 8 pintu tadi? Terus Nabi bilang ada, dan aku berharap adalah engkau. Pagi loh. Ya, makanya jangan, kalau bahasa itu tamaklah dengan rahmat Allah. Tamak dengan rahmat Allah. Kebaikan yang kita lakukan ini kurang, masih sangat kurang. Dosa kita masih jauh lebih banyak. Ya gitu. Nah itu bicara tentang qalbu teman sekalian. Maka Allah memberikan sebuah janji buat kita. Ya, dan dicontohkan Nabi. Ya, Nabi memberikan contoh bagaimana Al-Quran menjadi penyembuh. Ya, kata Allah dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasar. Dia enggak bisa ngasih vibrasi kalau orang itu apa? Orang itu zalim. Orang itu apa ya? Orang-orang yang terus-menerus. Jadi jangan pernah berharap, saya katakan, kita bisa menangis dalam sholat kita kalau maksiat kita masih jalan. Enggak bisa. Jangan pernah berharap kita bisa nangis baca ini, bergetar hati kita kalau masih ada hal-hal buruk yang terus-menerus kita kerjakan. Gak bisa. Nah, itu kata kuncinya. Jadi sholat kekhusyukan dalam suatu ibadah itu memberikan kecanduan. Sebagaimana orang yang gemar zina, gemar diskotik segala macam, dia kecanduan. Demikian juga dengan kebaikan. Dia memberikan candu. Candu itu bisa didapatkan kalau apa? Kalau orang itu senantiasa menjaga kolbunya. Dan obat kolbu apa? Ini obatnya. Ini obatnya. Nah gitu teman sekalian ya. Nah terus bagaimana caranya atau mungkin bagaimana Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita semua. Ya, jadi kalau kita lihat, mungkin kalau kita memperhatikan bumi ini teman-teman sekalian, Anda akan lihat Allah banyak memberikan tanda kepada kita untuk kita pelajari di situ. Ya, kalau Anda lihat pohon seperti ini. Ya, ada pohon, ada matahari gitu kan. Jadi subhanallah ya. Ini penelitian yang tadi itu saya mau tunjukin. Yang tadi saya cerita tentang nitrik oksid itu atau ini dia. Jadi pada jam 4 sampai jam 6.48 paling tinggi NO-nya. Di saat itu maka kita disuruh keluar ke masjid untuk menghirup itu. Di olahraga paling baik tuh jam-jam segitu sebenarnya, paling baik setelah kita sholat subuh ya. Jadi sains itu hanya menjelaskan, lagi saya sampaikan, sains hanya menjelaskan, tidak membuktikan. Ya, sains itu hanya menjelaskan, ya,
tidak pada tingkat kalau membuktikan nanti kita akan repotan sendiri. Kita nggak pernah lihat Allah, membukti pakai apa? Kita nggak pernah lihat surga, kita nggak pernah lihat Rasulullah, mau bukti pakai apa? Kita percaya aja. Itu iman kan begitu kan? Makanya kalau Anda lihat di doa tahajud malam hari itu kan Allah bilang, Nabi ngajarkan pada kita, ya Allah engkau benar, Rasul benar, kitab benar, surga benar, neraka benar. Itu kan doa doktrin sebenarnya. Doktrin untuk apa? Untuk kita yakin tentang itu. Ya, untuk kita yakin tentang itu. Ya. Nah baik, jadi kalau kita lihat, contoh aja misalkan kita bicara tentang matahari. Jadi ada satu bagian tubuh kita ini teman-teman sekalian, ya, namanya telomer. Jadi telomer ini ternyata bisa memanjang dengan cara apa? Dengan cara orang itu berjemur. Ya, berjemur, Masya Allah kan? Hanya berjemur saja. Jadi orang-orang yang berjemur itu ternyata bisa punya telomer. Telomer itu yang mengatur lifespan kita, waktu hidup kita. Jadi orang-orang itu apakah dengan itu umur makin panjang? Bukan, tapi selnya itu awet gitu kan. Sebagaimana perempuan yang banyak anak tuh selnya awet, makin muda deh. Jadi kalau Anda pengen punya anak nanti nikah nanti punya anak yang banyak. Saya punya teman satu angkatan saya anaknya 11. Wajahnya sama kayak kuliah dulu. Tiap tahun kayaknya hamil nih orang, saya bilang. Ya, tapi dia hantang-hantang aja dan tidak ada pembantu. Ada yang bantuin. Canggih kan? Dia dokter juga, spesialis gitu kan, beberapa kali keluar negeri, anaknya ditenteng sama dia. Subhanallah. Ya, seperti itu ya. Jadi, ini telomer. Jadi, ternyata ketika seseorang itu kena sinar matahari ya, dan dapat cahaya matahari di waktu yang tepat ya, maka telomer ini akan semakin ya memanjang lah gitu lah. Itu baru matahari. Makanya kalau teman-teman lihat, baik, kita akan belajar hari ini, belajar bagaimana Allah memberikan tandanya kepada kita semua, ya. Dan disitulah nanti kita akan lihat, ternyata banyak sekali tanda-tanda Allah yang kita lupa, ya. Nah, baik. Kalau teman-teman lihat tadi, mana tadi? Ya, seperti ini ya, pohon, ya pohon. Pohon itu pagi-pagi dia kan dapat sinar matahari. Kan gitu. Terus terjadi apa? Fotosintesis, benar anak-anak. Fotosintesis ngapain? Masak. Fotosintesis itu proses memasak menggunakan foto. Foto itu apa? Cahaya. Gitu. Sintesis. Yang disintesis apa? Yang disintesis ada oksigen segala macam dalam atau di atas daun tadi. Kan gitu. Ya. Nanti ini pelajaran pentingnya di sini. Jadi sebenarnya manusia itu teman sekalian, dia sebenarnya saya mengilustrasikan menganalogikan tuh dengan pohon. Ini kepalanya kan. Kepala, ini batang, ini akar. Ya. Akar pada tanaman itu fungsinya ngapain? Kalau Anda lihat akar, dia nyerap mineral, dia nyerap apa. Maka bagian dia adalah bagian yang ngolah itu semua, daerah panggul ke bawah. Itu ilmunya begitu. Ya. Seperti itu. Nah, maka kalau Anda lihat, misalkan saya tunjukin gambar ini misalkan teman-teman lihat gambar ginseng. Ginseng ini kan akar, ini pakai akar. Ya, manfaatnya dibuat apa? Banyak banget. Karena akarnya dibenerin sama dia. Akarnya dia menyerap nutrisi, menyerap hara. Maka apa yang terjadi? Semua masalah. Jadi bagian ini tuh menjadi berkata tuh tanahnya yang akan mensuplai ke atas. Maka ketika dibenerin bawah ini, maka atas juga akan ikut-ikutan benar. Itu disebut dengan root cause atau akar penyakit. Ya. Yang sekarang ya pengobatan yang dikembangkan barat saat ini lebih banyak ngurusin simptom, ngurusin keluhan. Ya, nanti kita akan lihat. Hari ini saya kasih resep spesial buat Anda. Nanti bisa dicobain di rumah. Mau? Lemes banget maunya. Kayak gitu ya teman sekalian. Jadi satu ginseng saja Anda lihat, dia memperbaiki mood, dia memperbaiki fungsi otak, dia sebagai anti peradangan, dia bisa untuk turun berat badan seperti itulah. Banyak banget dalam satu ginseng. Kenapa? Itu akarnya ya. Dan Indonesia adalah negeri yang Masya Allah, tabarakallah, negeri yang kaya banget dengan akar-akaran. Betul? Ya, banyak banget akar di sini.
yang kita sebut dengan rimpang. Rimpang. Ya. Nah, gitu teman sekalian. Nah, jadi kalau Anda lihat masalah kita saat ini, apa masalahnya? Masalah kita saat ini adalah